right cheek on the hole like do 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 do. Then I tell that cheek on a nigga like do 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 do. Tap rock on the ass like ooh. Spin around just beat like do do. Tahukah kamu, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal 32 mengatur bahwa pembentukan daerah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penggabungan daerah dan juga pemekaran daerah. Pemekaran daerah adalah proses pembentukan daerah otonom baru menjadi satu daerah dengan memecah satu daerah menjadi dua daerah atau lebih, baik di tingkat provinsi dan juga di tingkat kabupaten. Nah, adapun syarat dan ketentuan sebuah pemekaran wilayah, yang pertama ialah syarat fisik kewilayahan, yang dimana mencakup minimal 5 kecamatan untuk pembentukan kabupaten, 4 kecamatan untuk pembentukan kota, dan 5 kabupaten untuk pembentukan provinsi, dan luas dan batas wilayah yang jelas. Persyaratan yang kedua ialah potensi dasar, yang dimana meningkatkan sumber daya alam dan juga meningkatkan sumber daya manusia. Yang ketiga ialah syarat administratif, yang dimana DPRD provinsi atau kabupaten dan gubernur bupati harus menyetujui pemekaran wilayah tersebut. Yang ketiga ialah kemampuan ekonomi, yang dimana ekonomi lokal harus mampu menggali dan mengelola pendapatan anggaran daerah supaya tidak bergantung kepada pemerintah pusat. Dan yang terakhir ialah dukungan dari organisasi politik atau sosial politik. Ada 4 tujuan pemekaran wilayah. Yang pertama, meningkatkan daya saing desa. Yang kedua, meningkatkan tata kelola pemerintahan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelaksanaan pemerintah. Yang keempat, menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, adil, dan makmur. Adapun hasil pemekaran wilayah yaitu Provinsi Kalimantan Utara. Contohnya ialah Provinsi Kalimantan Utara adalah provinsi ke-34 di Indonesia dari hasil pemekaran wilayah Kalimantan Timur. Provinsi ini dibentuk pada tanggal 25 Oktober tahun 2012 berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2012. Adapun 5 kabupaten yang terdapat di Provinsi Kalimantan Utara yaitu Kabupaten Malinau, Kabupaten Balungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tanah Tidung, dan yang terakhir ialah Kabupaten Tarakan. Nah, alasan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Utara ini karena luas Kalimantan Timur yang sangat luas sehingga menurunkan efektivitas pelayanan publik dan dorongan dari masyarakat sekitar untuk menginginkan provinsinya tersendiri. Nah, itulah hasil contoh dari pemekaran Provinsi Kalimantan Utara dari Kalimantan Timur. Nah, selanjutnya, dalam hal pemekaran daerah, pemerintah dan masyarakat seringkali menghadapi berbagai macam tantangan. Yang pertama adalah ketidakjelasan batas wilayah yang sering memicu konflik antar daerah, mulai dari pembagian administratif hingga pengelolaan sumber daya. Yang kedua adalah keterbatasan sumber daya manusia, terutama dalam hal menyediakan tenaga kerja yang kompeten untuk melaksanakan pemerintahan dan pelayanan publik. Dan yang terakhir adalah kendala anggaran, mulai dari kurangnya infrastruktur yang mendukung hingga resiko korupsi. Selain itu juga, banyak wilayah yang masih bergantung dengan dana dari pemerintah pusat, sehingga tidak mandiri secara finansial. Lalu, bagaimana dong solusi dari tantangan tersebut? Solusinya yang pertama adalah menyebarkan rencana pemekaran yang terkoordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta melibatkan partisipasi masyarakat. Yang kedua adalah melakukan evaluasi untuk menilai efektivitas dan dampaknya terhadap pelayanan publik. Yang ketiga adalah menggali potensi pendapatan lokal agar tidak bergantung dengan sumber dana dari pemerintah pusat. Yang keempat adalah melakukan analisis kebutuhan untuk menentukan alokasi dana yang tepat. Dan yang kelima adalah dukungan dari pemerintah untuk mendapatkan dana alokasi itu, serta pendampingan teknis dan administratif. Ternyata pemekaran wilayah juga memiliki dampak negatif loh. Yang pertama, peningkatan beban anggaran negara dan daerah. Pemekaran wilayah dapat menyebabkan penurunan kapasitas keuangan daerah, sehingga pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan berkurang. Yang kedua, konflik antar wilayah. Pemekaran wilayah dapat memicu konflik vertikal maupun horizontal antar wilayah dan pembangunan yang tidak merata. Yang ketiga, ketergantungan pada pemerintah pusat. Daerah otonom baru seringkali masih bergantung pada pemerintah pusat dan daerah induk.
Yang keempat, masalah administratif, yaitu terjadi perubahan pada data kependudukan, aset, dan perkantoran yang harus menyesuaikan. Dan yang terakhir ialah pelayanan publik. Output dan cakupan pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan yang berkurang. Nah, melalui pemaparan materi tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa kesuksesan pemekaran daerah membutuhkan persiapan yang komprehensif dan juga penanganan yang tepat terhadap berbagai aspek, mulai dari penguatan ekonomi melalui optimalisasi pendapatan asli daerah, pembangunan infrastruktur yang terencana, peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintah, hingga penanganan konflik sosial melalui dialog dan juga musyawarah. Selain itu, pelayanan publik juga harus ditingkatkan melalui sistem terpadu dan juga pemanfaatan teknologi. Sehingga dengan adanya pengelolaan yang baik terhadap aspek tersebut, maka pemekaran daerah dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Kamu dalam pasal bahwa tentang pemerintah pemekaran daerah. Ulang dulu, gue bilang syaratnya, ulang.